Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jose Mourinho diboikot. Sebuah radio di Italia memboikot Jose Mourinho. Sebabnya, Mourinho suka menyerang wartawan ketika sesi jumpa pers. Radio tersebut bernama Rete Sport yang merupakan salah satu radio terkemuka di Italia. Dilansir dari The Sun, Rete Sport memboikot pelatih AS Roma Jose Mourinho karena perlakuan yang tidak menyenangkan kepada wartawannya. Pihak radio tersebut menyayangkan sikap Mourinho. Hubungan Milan dengan Raiola memanas. Hubungan AC Milan dengan Mino Raiola tampaknya sedang tidak harmonis. Super agen tersebut sampai tak dilibatkan dalam negosiasi kontrak baru Alessio Romagnoli. Hubungan Raiola dengan Milan menjadi tegang sejak musim lalu. Hal itu dipicu dari penolakan Raiola untuk nilai kontrak baru Gianluigi Donnarumma. Dikarenakan tidak adanya kecocokan harga, Donnarumma akhirnya pergi ke Paris Saint-Germain pada musim panas 2021 secara cuma-cuma. Situasi itu tentu merugikan Milan karena tak mendapatkan uang sepeser pun dari kepergian kipernya itu. Diinginkan Liverpool dan Juventus, segini harga Dusan Vlahovic. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru seputar masa depan Dusan Vlahovic. Ia menyebut Fiorentina sudah ambil ancang-ancang berpisah dengan sang striker. Menurut laporan, Romano, kans Liverpool dan Juventus mendapatkan Vlahovic cukup besar karena Fiorentina sudah bersiap menjual sang striker. Namun Fiorentina tidak tanggung-tanggung menetapkan harga jual sang striker. Mereka menginginkan sekitar 75-80 juta euro untuk jasa striker 21 tahun tersebut. Juventus dan Liverpool diyakini bakal kesulitan untuk memenuhi mahar transfer semahal itu di tahun 2022 nanti. Pemain PSG ditangkap polisi usai terlibat penganiayaan rekan setim. Dilaporkan El Equipe pada 4 November lalu, Hamraoui diserang oleh dua orang bertopeng seusai menghadiri acara kumpul makan malam bersama tim di sebuah restoran di Paris. Pada 10 November pagi waktu setempat, Diallo yang sudah membela PSG sejak 2016 ditangkap oleh polisi. Sebagaimana dikonfirmasi oleh klub, ia diduga terlibat dalam penyerangan tersebut. Penyerangan ini diduga diotaki oleh Diallo demi menyingkirkan Hamraoui dari tim utama sehingga ia bisa menjadi pemain inti. Sehari sebelum ditangkap, Diallo sempat bermain melawan Real Madrid di Liga Champions, sementara Hamraoui absen karena pemulihan. Sergio Ramos diprediksi pulih dari cedera usai jeda internasional. Kabar baik datang untuk PSG, pemain anyar mereka Sergio Ramos dikabarkan semakin pulih dari cedera sehingga bisa segera membela PSG. Kabar ini disampaikan oleh penggawa Real Madrid, Dani Carvajal. Sebagai sosok yang dekat dengan Ramos, Carvajal menyebut bahwa cedera dari bek asal Spanyol itu akan segera pulih. Bahkan ia menyebut bahwa Ramos kembali bugar setelah jeda internasional. Bila Ramos benar-benar bisa pulih setelah jeda internasional dan bisa dimainkan bersama PSG, Ramos akan menjalani debutnya saat menghadapi Nantes. Laga tersebut berlangsung pada Sabtu 20 November 2021. Pogba sampaikan kondisi terkini cedera pahanya. Pogba dipanggil timnas Prancis untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Kazakhstan dan Finlandia. Namun gelandang milik MU itu gagal ikut serta karena terkena cedera dalam latihan pada Senin 8 November 2021. Cedera itu dialaminya saat melakukan latihan menembak. Pada satu momen sesaat setelah melepaskan tendangan, pemain 28 tahun itu langsung berteriak kesakitan dan memegangi bagian belakang paha kanannya lalu terpincang-pincang. Pogba kemudian meninggalkan lapangan dengan mobil didampingi dokter tim Frank Legal. Pogba langsung dicoret dari tim dan digantikan oleh gelandang AS Roma Jordan Veretout.
Barcelona bakal pulangkan Trincao. Barcelona kini dinakodai Xavi Hernandez. Tentu saja pria 41 tahun tersebut ingin membentuk tim sesuai dengan seleranya. Sejumlah pemain kabarnya masuk bidikan Xavi, salah satunya adalah Francisco Trincao. Kabar tersebut dilansir oleh Record. Laporan itu juga menyebut Xavi mempertimbangkan untuk memulangkan Trincao ke Camp Nou secepatnya. Adakah Xavi akan mengandalkan tenaga Trincao mulai Januari 2022 nanti? Namun Barca dilaporkan tak bisa semudah itu untuk memulangkannya karena masih harus menunggu keputusan Wolverhampton apakah mereka ingin mempermanenkannya atau tidak. Barcelona berpeluang rebut bintang Manchester City. Pelatih Manchester City Josep Guardiola tahu Barcelona bisa saja merebut salah satu pemain bintangnya. Kini Raheem Sterling adalah nama yang dikaitkan dengan Barcelona. Sterling pun sudah beberapa kali memberikan isyarat bahwa dia siap untuk meninggalkan Liga Inggris jika ada klub besar yang ingin mendatangkannya. Barcelona disebut menjadi calon terkuat untuk menjadi pelabuhan barunya. Guardiola pun meyakini bahwa Barcelona memiliki kesempatan besar jika ingin mendapatkan pemain bintang Manchester City. Pelatih asal Spanyol itu menilai bahwa tim Katalan selalu menjadi pilihan menarik untuk pemain bintang. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2022, Timnas Italia kehilangan Ciro Immobile. Timnas Italia lagi-lagi harus kehilangan salah satu pemainnya jelang menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa di jeda internasional kali ini. Terbaru Azzurri harus kehilangan Ciro Immobile yang mengalami cedera. Seperti dilaporkan Reuters, Kamis 11 November 2021, Federasi Sepak Bola Italia mengatakan bahwa pemeriksaan menunjukkan striker Lazio itu mengalami masalah otot dan sebagai gantinya pemain Sassuolo Gianluca Scamacca sudah dipanggil masuk timnas. Klaim Pochettino, Ligue 1 lebih sulit daripada Premier League. Pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino memberikan pandangannya mengenai perbedaan kualitas antara Ligue 1 dan Premier League. Menurutnya, Ligue 1 lebih menuntut permainan fisik daripada Premier League. Mantan manajer Tottenham Hotspur dan Southampton ini telah menjalani musim penuh pertamanya di Prancis bersama PSG. Dia pun menilai bahwa Ligue 1 lebih sulit ketimbang Premier League. Prancis memiliki liga yang sangat sulit. Ada banyak pemain berkualitas di sini. Saya pikir ini adalah liga yang paling menuntut fisik di dunia, ujar Pochettino seperti dikutip Tribal Football. Apakah menurut saya kompetisi di Prancis lebih menuntut kebugaran fisik daripada Premier League? Jawabannya adalah ya, tegasnya. Keputusan Pep Guardiola bikin Riyad Mahrez ngambek. Keputusan Pep Guardiola untuk mencadangkan Riyad Mahrez di Manchester City berbuntut negatif. Pemain asal Aljazair itu dikabarkan ngambek karena tidak senang dengan situasinya saat ini. Dari 8 penampilan di Premier League musim ini, cuma sekali Mahrez tampil selama 90 menit penuh. Bahkan dalam 3 laga, dia turun kurang dari 15 menit. Pernah juga 3 kali dia cuma duduk di bangku cadangan. Di antaranya saat City menghadapi Liverpool dan Manchester United di musim ini. Mengutip Foot Mercato, Mahrez kesal dengan keputusan Guardiola. Hal itu membuatnya sampai kepikiran untuk pergi lebih cepat dari Etihad Stadium. Edinson Cavani jarang main untuk Manchester United awal musim 2021-2022, ini penyebabnya. Penyerang Manchester United Edinson Cavani jarang main pada awal musim 2021-2022. Ternyata, cedera jelang dimulai musim ini jadi penyebab utama menit bermain Cavani sangat minim. Musim ini Cavani baru bermain 2 kali sebagai starter, yaitu ketika Manchester United menghadapi Everton dan Tottenham Hotspur. Hal itu pun membuat banyak orang memberikan kritikan kepada pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Namun Cavani memberikan alasan kuat mengenai dirinya yang tidak menjadi pilihan utama Manchester United pada musim ini. Ia menjelaskan bahwa cedera tendon sejak awal musim adalah biang keladinya. Cristiano Ronaldo kirim pesan langsung ke keluarga Glazer soal posisi Ole Gunnar Solskjaer. Cristiano Ronaldo disebut-sebut mengirim pesan keluarga Glazer soal posisi manajer Ole Gunnar Solskjaer yang saat ini dalam tekanan hebat.
Diketahui Ronaldo telah menyampaikan sikap pribadinya terhadap Ole bahwa dia ingin sang juru taktik mendapatkan waktu lebih banyak lagi agar dia bisa membangun tim terbaiknya di Manchester. Ronaldo sempat dispekulasikan jengkel dengan standar klub pimpinan Solskjaer. Dia juga disebut-sebut marah dengan para pemain karena intensitas mereka di lapangan jauh dari kata memuaskan. Namun beberapa waktu lalu Ronaldo seakan membantah isu di atas dengan berbicara bahwa Solskjaer membutuhkan waktu untuk bisa mengeluarkan sisi terbaik dari skuadnya. Conte robak menu makan Spurs, Harry Kane bisa tampil gacor. Sentuhan Antonio Conte sebagai pelatih Tottenham Hotspur mulai menyasar ke dapur makanan tim. Satu di antara alasan mengapa perubahan dilakukan Conte dimulai dari pola makanan tim. Lantaran Harry Kane CS dinilai mengalami kelebihan berat badan. Hasilnya, untuk menyiasati masalah tersebut, Conte melakukan perubahan di sektor menu yang dikonsumsi pemainnya. Ada beberapa aturan berupa menu makanan yang dilarang untuk dikonsumsi Harry Kane dan kolega. Ia meminta para koki klub untuk tidak menyediakan dua menu, yakni saus tomat dan mayones dalam makanan Harry Kane dan kawan-kawan. Sebagai gantinya, para pemain Spurs disediakan buah yang wajib dikonsumsi sebanyak mungkin. Demi jadi mentor, bek muda Barcelona, Dani Alves siap dipulangkan. Dani Alves dikabarkan siap untuk dipulangkan Barcelona demi menjadi mentor bagi para bek muda El Barça racikan Xavi Hernandez. Sosok Alves dinilai layak untuk menjadi guru sekaligus pelatih bagi pemain-pemain muda Barcelona, khususnya di lini belakang seperti Oscar Mingueza, Ronald Araujo, Sergio Dest, dan Eric Garcia. Alves bukanlah legenda Barcelona pertama yang dikaitkan dengan kembalinya ke klub sejak kedatangan Xavi. Mantan kapten klub lainnya, Charles Puyol, juga turut dicatut namanya dengan kembali sebagai pelatih di bawah arahan Xavi. Presiden Barcelona, Joan Laporta, memiliki pandangan positif soal ketersediaan Charles Puyol dan Dani Alves. Liverpool resmi umumkan perpisahannya dengan Mikel Edwards. Raksasa Premier League Liverpool resmi mengumumkan bahwa Mikel Edwards akan mundur dari jabatannya sebagai direktur olahraga klub pada akhir musim 2021-2022 ini. Pria berusia 42 tahun itu nantinya akan digantikan oleh asistennya yakni Julian Ward. Setelah kepergiannya diumumkan oleh Liverpool, Edwards merilis sebuah surat terbuka kepada fans The Reds. Ia mengatakan dirinya pindah demi mencari tantangan baru. Salah satu masterpiece alias mahakarya Edwards di Liverpool adalah menjual Philippe Coutinho ke Barcelona dengan harga selangit. Terus dikritik, Morata beri peringatan pada fans Juventus. Alvaro Morata mengaku ia siap menerima kritikan dan hinaan dari para fans Juventus, akan tetapi ia melarang mereka untuk melakukan hal tersebut di hadapan anak dan istrinya. Tidak ada orang yang sempurna. Kami bukan mesin. Saya tahu apa yang saya minta. Kritik dan ejekan tidak membuat saya marah, bahkan jika itu mengganggu saya, tetapi kebencian itu tidak boleh, kata striker Spanyol itu kepada El País. Di dalam lapangan, mereka bisa menghina saya atau meludahi saya, tetapi di luar ketika saya berjalan-jalan dengan istri atau anak-anak saya, itu berbeda, tegas Morata. Masih fit dan ganteng, Zlatan Ibrahimovic tak pusingkan soal pensiun. Bomber AC Milan asal Swedia Zlatan Ibrahimovic sekali lagi membantah pertanyaan bahwa dia akan pensiun dalam waktu dekat walaupun sudah menginjak usia 40 tahun. Saya tidak punya patokan waktu khusus untuk berhenti. Saya ingin terus bermain selama mungkin dan tidak memikirkan kapan akan pensiun, kata Ibrahimovic. Seperti semua pemain, saya juga ingin terus bermain. Hanya saja saya sekarang harus menemukan keseimbangan. Setiap hari saya belajar hal baru dan mengenali fisik saya lebih baik. Toh sering bertambahnya usia, saya semakin muda dan tampan, tutur dia. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!